Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Sukani, NPM 238330001. Terima kasih kepada Bapak Dr. Sahala Purba, SEMSI, selaku dosen mata kuliah Corporate Governance. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori agensi dan teori stewardship. Ini saya akan menyampaikan asal-usul tentang teori agensi. Jadi, asal-usul teori agensi itu pertama kali diperkenalkan oleh Michael C. Jensen dan William H. Maxine pada tahun 1976 dalam artikel mereka yang berjudul Theory of the Firm, yang dimaksud Managerial Behavior, Agency, Cost, and Ownership Structure. Namun konsep dasar dari teori ini sebenarnya telah ada jauh sebelumnya, terutama dalam konteks hubungan antara pemilik dan manajer dalam perusahaan. Pengertian teori agensi. Jadi, teori agensi menjelaskan hubungan kontraktual antara dua pihak. Pihak yang pertama itu adalah prinsipal. Prinsipal sebagai pihak yang mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada pihak lain. Dalam konteks perusahaan, prinsipal biasanya adalah pemilik atau shareholders. Jadi, yang kedua adalah agen. Agen yang dimaksud di sini yaitu pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas nama prinsipal. Dalam perusahaan, agen adalah manajer. Konflik kepentingan atau agensi problem seringkali muncul dalam hubungan ini karena tujuan prinsipal atau memaksimalkan nilai perusahaan tidak selalu selera dengan tujuan agen atau memaksimalkan kesejahteraan pribadi. Nah, ada pihak yang mempelopori dan ada juga pihak yang menolak tentang teori agensi. Nah, pihak yang mempelopori yaitu selain Jameson dan Macking, para ahli ekonomi seperti Milton Friedman juga memberikan kontribusi signifikan dalam perkembangan teori agensi. Mereka berpendapat bahwa tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham. Yang kedua, pihak penolak. Nah, jadi di pihak penolak itu ada dijelaskan beberapa kritikus berpendapat bahwa teori agensi terlalu menyederhanakan kompleks hubungan antara prinsipal dan agen. Mereka juga mempertanyakan asumsi bahwa manajer selalu bertindak secara oportunistik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori stewardship. Jadi, teori stewardship itu muncul sebagai respons terhadap beberapa keterbatasan teori agensi. Apa itu pengertian tentang teori stewardship? Pengertian tersebut yaitu teori stewardship memandang manajer sebagai pengawas yang bertanggung jawab atas sumber daya perusahaan. Mereka memiliki motivasi intriksi untuk mencapai tujuan organisasi dan akan bertindak secara etis dan bertanggung jawab. Lalu, bagaimana tentang penemu teori stewardship? Nah, di sini saya jelaskan tidak ada satu orang yang secara spesifik dapat disebut sebagai penemu teori stewardship. Jadi, teori ini muncul sebagai hasil dan penelitian dan diskusi di kalangan akademis dan praktis yang mencoba memahami perilaku manajer secara lebih holistik. Lalu, bagaimana tentang pelopor dan penolakan terhadap teori stewardship? Jadi, pemelopor itu yaitu para pendukung teori stewardship berpendapat bahwa manajer tidak hanya didorong oleh insentif finansial, tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti reputasi, kepuasan kerja, dan keinginan untuk berkontribusi pada keberhasilan organisasi. Jadi, dalam penolakan teori stewardship, yaitu kritikus teori stewardship berpendapat bahwa teori ini terlalu idealis dan mengabaikan kenyataan bahwa konflik
kepentingan tetap ada dalam hubungan antara prinsipal dan agen. Kesimpulannya adalah teori agensi dan teori stewardship menawarkan dua perspektif yang berbeda tentang hubungan antara pemilik dan manajer dalam perusahaan. Teori agensi sendiri menekankan pentingnya mekanisme pengadilan untuk mengatasi konflik kepentingan, sedangkan teori stewardship menyoroti peran kepercayaan dan motivasi intrinsik dalam mendorong kinerja manajer. Dalam praktiknya, kedua teori ini saling melengkapi dan dapat digunakan untuk memahami perilaku organisasi yang kompleks. Sekian yang saya dapat sampaikan mengenai teori agensi dan teori stewardship. Lebih dan kurang, jika ada salah, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.